teman-teman, kita sekarang lagi bersama Bapak Sofyan sebagai Ketua Peternak Perserikatan Kambing dan Domba Yogyakarta. Nah, yang mayoritasnya itu adalah kambing perah. Dan menurut Bapak, itu prospeknya kambing perah di sekarang ini, di era sekarang ini gimana? Jadi akhir-akhir ini kambing perah itu sedang mengalami tren kecenderungan untuk naik prospeknya. Karena apa? Jadi secara bisnis, secara ekonomis, kambing perah itu bisa menghasilkan income bagi peternak secara harian. Jadi susunya diambil untuk dipanen setiap hari, perah pagi maupun sore, sehingga jika dibanding dengan bisnis peternakan kambing domba yang lain, kambing domba ini secara ekonomis memang nilainya lebih tinggi daripada peternakan untuk skala kambing dan domba yang lainnya. Nah, selama ini susu kambing perah itu bisa diolah segar secara langsung untuk dipasteurisasi, kemudian dikemas menggunakan botol, ditambahkan esen rasa dengan berbagai macam varian, yaitu bisa dijual ke toko-toko, ke warung-warung atau ke warung makan, dengan menambahkan ada kulkas yang untuk showcase itu, nah ditambahkan di sana. Ini juga bisa variasi usaha yang bisa dikembangkan dari bisnis peternakan kambing perah. Nah, ini susunya. Kemudian segmen usaha yang lain yang bisa dikembangkan dari susu kambing perah ini adalah kalau di Jogja itu beberapa peternak kemudian menyetorkan susu yang sudah diperah itu ke pabrik-pabrik pengolahan susu. Nah, nanti pabrik akan mengolah susu itu dari susu segar menjadi susu skim, susu bubuk yang nanti akan di-pack dengan berbagai macam jenis merek. Ada yang plain, ada yang juga dengan varian beberapa rasa juga. Nah, sektor yang lainnya yang bisa dikembangkan itu adalah untuk produksi yogurt, kemudian juga untuk produksi pembuatan keju dari susu kambing. Jadi dari beberapa jenis diversifikasi usaha itu saat ini memang ada tren kecenderungan bahwa peternakan kambing perah di Indonesia ini semakin hari ke depan sepertinya akan semakin berkembang. Nah, ini ada yang menarik, Pak. Ini kan sebelah sana tadi saya melihat ada breeding kambing perah. Nah, itu selain susunya ternyata breeding lagi sepertinya menarik juga. Jadi gini, khusus kambing perah, karena yang diambil susunya, makanya harus diawali dengan breedingnya. Nah, tidak mungkin mendapatkan susu tanpa melakukan breeding. Ya. Jadi memang prospek bisnis kambing perah ini memang skalanya diawali dengan breeding, pemilihan pairing untuk indukan dan pejantan yang bagus. Kalau misalnya dalam satu kandang pemenuhan kebutuhan luasan kandangnya sudah tidak mencukupi lagi, memang yang bisa dilakukan adalah selain mengambil susu juga menjual anakan-anakan. Tapi biasanya yang dilakukan oleh para petani, anakan-anakan cempe-cempe betina itu tidak dijual. Yang dijual cempe-cempe jantan. Jadi usia awal dari kelahiran, setelah kelahiran dari sekian hari itu sudah dijual, karena nanti biasanya kecenderungannya jantan itu tidak dipelihara. Biasanya ada peternak-peternak lain yang melakukan bisnis penggemukan pejantan. Nah, sementara yang cempe-cempe betina akan tetap dipelihara sampai nanti masanya dia akan mengganti indukan-indukan di kandang yang sudah tua, yang tidak mulai produktivitasnya mulai menurun, untuk menggantikan. Nah, karena nanti ini yang menjadi kemudian diharapkan dari produksi sendiri itu, harapannya kalau pairingnya bagus mendapatkan susu yang misalnya di atas dari sehari 2 atau 3 liter, kan gitu. Jadi tidak mungkin yang cempe-cempe bagus betina itu langsung dijual, karena itu ATM. Nah, ini
gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang Pak, ini saya penasaran, kamu penasaran nih kan di kambing perah ini kan ada jenis-jenisnya Ya. kayak sanen, itu untuk orang awam tuh gimana biar paham? Jadi memang begini, di Indonesia sekarang khususnya di wilayah Yogyakarta ya, kambing perah itu ada beberapa jenis, terutama mungkin bisa dibedakan antara yang jenis lokal, jenis yang impor. Jenis lokal itu sudah ada kambing PE, peranakan Jawa, ada lagi Jawa Randu yang pure asli Indonesia, kemudian ada lagi Brigon yang sudah silangan antara biasanya PE dan kambing Jawa. Biasanya kemudian untuk meningkatkan kapasitas produksi susu, teman-teman peternak yang ada di wilayah Jogja dan sekitarnya itu melakukan perkawinan silang antara Jawa Randu dengan pejantan pure breed dari Sanen atau Alpin. Harapannya apa? Dari persilangan ini nanti diharapkan harga bakalannya tidak terlampau mahal. Nah, kemudian produktivitas susunya juga naik. Nah, strategi awalnya biasanya yang dilakukan oleh para peternak, kalau membeli yang pure breed itu kan mahal, seekor itu mungkin nilainya bisa sampai 25 juta lebih yang pure breed Sanen. Nah, biasanya kemudian peternak-peternak itu membeli kambing Jawa Randu laktasi 1 indukan, dipelihara, kemudian nanti dikawin suntikkan dengan semen dari pejantan Sanen. Harapannya nanti anak-anaknya itu nanti menjadi kambing-kambing sapera, jadi kambing perah sapera. Sudah sapera itu berarti persilangan antara Sanen, ada yang Sanen, PE, Randu, Jawa Randu. Nah itu nanti anak-anaknya sudah menjadi kambing dengan harapan produktivitas susunya sudah meningkat, lebih bagus dari Jawa Randu. Berarti ya sebenarnya breeding kambing Sanen itu kalau jadi selain Sanen itu berarti jenis impor ya? Sanen jenis impor. Jadi Sanen itu kambing-kambing yang hari ini banyak dikembangkan di daerah subtropis. Nah, kalau Sanen sekarang ini di Indonesia biasanya mendatangkan kalau yang pure breed itu dari Australia, dari Australia. Nah, biasanya pejantan. Nah, harga yang relatif mahal. Nah, biasanya kalau agar harganya tidak terlampau mahal, akhirnya dikawin silangkan dengan betina. Nah, menjadi anakan sapera di laktasi 1, mungkin harganya kalau sudah mulai bunting atau mungkin diri itu mungkin kisaran antara 4 sampai 6 juta. Nek sudah mulai laktasi, kalau susunya bagus, produktivitasnya, harganya bisa tembus di atas 10 juta. Ini kan sebenarnya membuktikan bahwa bisnis kambing perah itu cukup menjanjikan prospeknya. Karena sampai hari ini pun permintaan susu sangat tinggi demand-nya, apalagi selama 2 tahun yang lalu kita dilanda pandemi corona. Sehingga permintaan susu di pasaran baik yang segar maupun yang skim itu sangat tinggi. Jadi seperti itu guys. Berarti memang bisnis ternak kambing domba apalagi kambing perah itu memang bukan tidak bisa dibilang bisnis receh ya. Ini memang besar uangnya juga perputarannya besar dan sangat cepat. Nah, gimana teman-teman tertarik dengan bisnis kambing domba? Nah, pas. Baik teman-teman sekalian, segitu saja videonya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum teman-teman.